Penajang iring irade sarang-sami ngaturan menjadi umat. Om Swastiastu. Pada hari ini Bapak akan memberikan Dharmocana dari dua sisi, satu dari segi semasiologinya dan satu dari tapu atau istilahnya adalah filsafat. Yang pertama dari semasiologinya, kalau kita melihat tanah kung ya, tan berarti tidak, kung berarti cinta. Artinya sang pengarang di sini belum menemukan keesaan Tuhan yang sebenarnya. Tan bahasa Balinya sing, kung ini cinta. Cinta itu banyak anak-anak ya. Jadi di sini yang dimaksudkan cinta adalah cinta kepada Ida Sang Hyang Widiwasa, Tuhan yang Maha Esa. Dia akan mendapatkan bagaimana keindahan hidup ini, atau bahasa Jawanya adalah kelangan, bahasa Bali kelangan. Kelangan ke mesikian ring Ida Sang Hyang Widiwasa. Kalau kalian lihat dari segi etimologinya. Kemudian tanah kung ini diperkirakan ada pada zaman kerajaan Singasari, yang mana raja yang memerintah pada saat itu adalah Ken Angro atau sering disebut Ken Arok. Ken Arok sebenarnya adalah anak yang Brahma, tetapi dipelihara oleh anak bapak angkatnya, yaitu Kebo Bangau Samparan namanya, sehingga bapaknya mirip dengan bapak pengasuhnya ya. Kemudian dalam perjalanan sejarah, bapak potong-potong ya, dalam perjalanan sejarah Kediri diperintah oleh seorang raja keturunan Jayabaya, mungkin keponakannya yaitu Arda Raja. Dalam perjalanan sejarah, Arda Raja ini sangat sakti sekali ya, sehingga dia bertarung dengan para resi, berdiri di ujung keris. Nah, para resi itu banyak yang tidak bisa berdiri ujung keris, sehingga harus pergi dari Pulau Jawa. Nah, sementara itu Arda Raja menyatakan dirinya adalah Batara Siwa. Tidak ada yang mampu mengalahkan aku kecuali Batara Siwa. Begitu Arda Raja. Kemudian sementara Ken Angro ya, Bapak sampaikan setelah membunuh Tunggul Amatung, maka dia menikahi Ken Dedes. Dalam perjalanan sejarahnya, Ken Angro mulai dia menampakkan diri sebagai raja yang luar biasa baiknya, sehingga para resi yang pergi dari Kediri kemudian menyatukan diri kepada Ken Angro di Tumapel ya. Kemudian karena merasa sudah besar Ken Angro ya, sudah banyak pengikutnya, maka dia berniat untuk memberontak terhadap Arda Raja. Akhirnya suatu hari Ken Angro pergi ke alun-alun Kediri dengan mengatakan, "Akulah Batara Siwa, akulah Batara Siwa," bersama pengikutnya ya. Nah, cepat cerita, akhirnya Arda Raja perang melawan Ken Angro. Dalam peperangan itu Arda Raja dapat dikalahkan oleh Ken Angro, sehingga Ken Arok mulai saat itu menjatuhkan Kediri dan Tumapel atau Kediri dan Jenggala, sehingga salah satunya yaitu kegelapan dari Ken Arok adalah melanggar sumpah kakek buyutnya itu untuk berada, yang dulunya memecah kerajaan Kauripan menjadi dua, Kediri dan Jenggala. Dia membawa kendi ke atas ya, memancurkan air. Begitu air terpancur di sanalah Kauripan terbelah, menjadilah Kediri dan Jenggala. Kenapa terbelah? Karena salah satu anak daripada Erlangga tidak diterima di Bali sebagai raja, karena di Bali sudah ada calon raja itu Mahendra Datta atau anak Wungsu,
Karena tidak diterima itulah Empu Berada memberikan satu jalan kepada Erlangga dengan membelah kerajaan Kauripan menjadi dua, yaitu Kediri dan Jenggala. Nah, pada masa itulah Kediri dan Jenggala atau Tumapel dan Kediri dijadikan satu, menjadilah kerajaan Singasari yang diperintah oleh Ken Angrok atau Kertarajasa. Mulai saat itu, nah di sanalah kehidupan seorang pengarang mulai saat itu merasakan banyak tidak ada keadilan, banyak sesuatu yang benar dijelimetkan oleh sang raja, sehingga seorang pengarang yang bernama Tanatung atau menyamarkan diri seorang Tanatung, karena zaman dulu seorang pengarang tidak ada yang menyatakan dirinya yang paling benar pas dengan namanya, dia memakai nama samaran dengan kata Tan dan Kung. Tan berarti tidak, Kung berarti cinta, berarti orang ini seorang hamba yang belum menyampaikan dirinya, menyatukan dirinya kepada sang pencipta, sehingga dikatakanlah Siwaratri Kalpa. Siwaratri, Siwa artinya Singasari itu pusat dari Pulau Jawa. Singasari itu adalah sebuah pusat zaman dulu, pusat kerajaan di seluruh dunia, anak-anak ya. Bahkan Mongolia pun tunduk kepadanya. Salah satu utusan Menki dicoret-coret mukanya karena dia mau tunduk kepada negeri Mongol atau Tartar. Makanya Kediri adalah pusat kerajaan di Nusantara ini di zaman itu. Tetapi begitulah kelabu dari Ken Arok, meskipun dia anak Dewa Brahma, tetapi dia sebenarnya adalah dipelihara oleh bapak angkatnya ya, sehingga wataknya seperti itu. Maka pengarang Lebdaka mengatakan Siwa pusat ratri kegelapan. Jadi Kediri di saat itu adalah sangat gelap, sulit membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Makanya disebut Siwa Ratri Kalpa. Siwa itu pusat, Ratri itu malam, Kalpa itu buah. Jadi semuanya itu berbuah kegelapan. Nah, itulah ulasan secara semasiologinya dikit. Kemudian Bapak lanjutkan dengan filsafatnya. Nah, secara filsafat, Lebdaka ini digambarkan seorang pemburu yang hidupnya di pegunungan ya. Sekeluarga itu setiap harinya sebenarnya kehidupannya adalah dari hasil buruan. Tidak pernah kemana-mana mencari menanam dan sebagainya, semuanya tergantung pada hasil buruan. Nah, suatu saat di malam Siwaratri ya, Panglongi 14, tetapi Lebdaka tidak tahu dia namanya seperti itu di zaman itu anak-anak ya. Dia hanya berjalan berbulu, tetapi istrinya sudah memperingatkan, beli sampun aja menjalan mangkin, memboros beli satukan makin rerainan gede. Tetapi bagaimana jawab Lebdaka? Adi beli sintain itu uang rerainan, yang tusing beli menjalan memboros menapu lakar dar aja pianak beli ini. Begitulah Lebdaka. Sepertinya Lebdaka tidak menghiraukan yang namanya hari ya, hari baik dan hari buruk, atau dibalik buat dewasa ayu. Makanya itu ditekankan kepada kita, di Bali itu masih mempergunakan dewasa ayu. Misalnya yang ngerabin rumah, yang genirawana nabi, tidak boleh, karena asumsinya nanti suatu saat bisa terbakar dan sebagainya ya. Nah, itulah anak-anak di Bali masih kita percaya dengan itu, karena agama adalah kepercayaan dan keyakinan kita. Nah, diceritakan Lebdaka berjalan berburu sampai di tengah hutan, juga tidak menemukan binatang apapun, suaranya pun tidak ada, apalagi binatangnya. Akhirnya Lebdaka melanjutkan perjalanannya sampai ke sebuah telaga. Nah, di sebuah telaga itulah Lebdaka tinggal di semak-semaknya. Dalam artian
Sambil dia melihat, siapa tahu ada binatang yang masuk ke sana, kan ada telaga, pasti binatang itu akan minum. Tetapi gimana? Satu pun binatang juga tidak ditemui. Akhirnya hari mulai malam anak-anak. Lega kejejah sebaliknya ya. Tidak mau dia sampai nanti dimakan oleh binatang buas. Akhirnya dia naik ke sebuah pohon. Di pohon itulah dia naik di carang di di pohonnya yang rimbun. Di sana dia duduk. Begitu duduk, hari semakin malam. Dia terpikir kalau dia tidur pasti jatuh kan? Kalau jatuh kan sama dengan tidak naik kan? Bisa dimakan juga oleh binatang buas. Akhirnya bagaimana supaya hilang kantuknya? Lalu akhirnya mengepik daun bilik. Satu diputusin daunnya ya, kemudian dijatuhkan. Lama-lama daun yang dijatuhkan itu membentuk sebuah lingga. Tahu nak lingga? Pemujaan untuk Dewa Siwa. Lingga ya. Tidak tahunya Yogyakarta itu sebenarnya begadangnya mengikuti yang Siwa yang sedang beryoga. Entah bagaimana matahari akhirnya terbit. Begitu matahari terbit, maka Yogyakarta memutuskan untuk pulang. Ya. Nah, jadi selesai sudah begadang. Makanya kalau kita orang Bali, satu hari itu dimulai dari matahari terbit anak-anak ya. Sekarang terbit, besok terbit, itulah 24 jam. Itulah satu hari. Penghitungan weton kita anak-anak ya. Berbeda dengan jam, asalkan kalender Masehi kan setelah jam 12, jam 1 sudah mulai besok kan. Tetapi Bali mulai matahari terbit. Nah, mulai matahari terbit, pulanglah Lugaka. Sampai di rumah, dia cerita sama istrinya, aku sama sekali tidak mendapatkan buruan, tolong dimaafkan. Akhirnya keluarganya pun memaafkan. Lama-kelamaan, Lugaka setiap hari memimpikan binatang-binatang yang dia tumbak, dia bunuh, dia bagaimana ya dalam pikirannya. Akhirnya Lugaka mengatakan kepada istri dan anak-anaknya, mulai saat ini saya tidak akan lagi berburu. Mungkin itu adalah penyiksaan dan imsa karma. Semuanya terlihat dalam pikiranku. Sekarang saya akan hidup bertani untuk lebih menenangkan pikiranku. Akhirnya lama-kelamaan dia bertani, beragraris anak-anak ya, bercocok tanam. Jadi semua keluarganya sekarang dihidupi dengan masalah pertanian. Entah bagaimana, Lugaka jatuh sakit, kemudian meninggal, tidak bisa ditolong. Begitu meninggal, atmanya pergi ke awang-awang. Akhirnya diambil oleh para cingkarawala, anak buah Batara Yama. Maunya dibawa ke Yamaloka, ke kawah Chandra di Muka. Tetapi entah bagaimana, datanglah para Ganapati, anak buahnya Dewa Siwa, direbut dari para Yamadipati atau para Cingkarawala. Akhirnya anak buah si Dewa Siwa menang, dilarikanlah atmanya Lugaka ke Siwaloka. Nah, setelah sampai di Siwaloka, datanglah Batara Yama ke tempatnya Dewa Siwa. Kenapa? Atmanya Lugaka yang begitu jahat, membunuh setiap hari, kok dibawa ke Siwaloka? Maka Dewa Siwa menerangkan secara tidak langsung pada malam Siwaratri Kalpa, Lugaka mengikuti yogaku. Tidak ada lain selain Lugaka yang mengikuti yogaku. Maka semua kepapaannya, semua yang dia lakukan akan terhapuskan. Maka dia berhak untuk hidup di Siwaloka. Satu catatan Pak berikan,
semua perbuatan kita akan hancur dan habis jika anak melakukan barata. Sapapa nikah sirna nikah barata. Jadi itulah cerita Lugdaka. Kemudian kita buat analisisnya. Sekarang ada kan anak-anak seorang Lugdaka. Jadi anak-anak pemula, misalnya ke sekolah ini kan, misalnya dari masuk TK, kan tidak tahu apa-apa kan, sama dengan Lugdaka masuk hutan, ya. Setelah masuk hutan, setelah anak bersekolah mulai TK kan, banyak yang tidak tahu kan, bahkan sama sekali tidak tahu. Mulailah diajarkan oleh bapak ibu gurunya. Ya, begitu juga permasalahan yang anak hadapi dalam pembelajaran. Banyak sekali dimarahi, ya, dipuji oleh bapak ibu gurunya ya. Artinya anak-anak betul-betul dimantapkan di sekolah mulai dari TK. Sama dengan Lugdaka masuk hutan, banyak binatang buas, banyak apalagi banyak yang lakukannya. Akhirnya bagaimana? Lugdaka bisa naik ke pohon bila. Sama dengan anak-anak, begitu anak-anak mengenal aksara, mengenal huruf, mengenal pembelajaran, dari tidak tahu rumus matematika, jadinya tahu. Baru anak masuk TK, mana tahu rumus Pythagoras misalnya. Tahu anak-anak kan enggak kan? Begitu anak-anak belajar, sama dengan Lugdaka bisa naik ke pohon bila. Anak-anak bisa meningkatkan dirinya, ya, dari tidak tahu jadi tahu anak-anak ya. Setelah naik pohon bila, anak-anak sudah pintar, akhirnya Lugdaka metik daun bila. Anak-anak setelah pintar, berhati-hatilah menjadi orang. Jangan karena kepintaran anak-anak menjadi jatuh di masyarakat. Artinya kepintaran itu barengi dengan agama, ya, sehingga semua anak-anak yang pintarnya itu menjadi berguna bagi masyarakat. Jangan malah kepintarannya itu buat bom misalnya, bisa ngebom apa sehingga orang-orang tidak bisa bekerja, pekerjaannya mandek, makan tidak bisa, sekolah tidak bisa. Jangan seperti itu. Setelah anak-anak pintar, pergunakanlah kepintaran itu untuk memberikan kemakmuran, memberikan kesejahteraan, keamanan kepada masyarakat. Jika anak-anak sudah begitu, maka Lugdaka akan menerima matahari pagi. Begitu juga jika anak-anak sudah pintar, sudah berhati-hati di masyarakat, nantinya matahari akan datang. Orang-orang akan memuji anak-anak, orang akan memberikan banyak masukan kepada anak-anak yang baik ya, sehingga betul-betul anak-anak berguna bagi masyarakat. Dan akhirnya nantinya akan anak-anak mendapatkan pahala yang baik. Jika anak-anak sudah bagus di masyarakat, ingat, Maksartam Jagaditi Ajaiti Dharma, akan mendapat kebahagiaan di alam ini, ya, sehingga anak-anak bisa menentukan hidupnya. Dalam Ganip Patikatua disebutkan, jika anak-anak ingin mati sekarang pun bisa, ya, dengan melaksanakan Surya Semerti dan Chandra Semerti. Siapa bilang tidak bisa mati sekarang sesuai dengan keinginan kita? Itu bisa dilakukan kalau kita telah melaksanakan kesucian. Jadi badan kita betul-betul adalah suci, nirmala. Bisa anak-anak Surya Semerti dengan Chandra Semerti dengan membalikkan aksara ang menjadi ang. Ya, misalnya kita pertama dengan melaksanakan Surya Semerti, kalau ingin kita melepaskan atma, hadirkan matahari ke dalam tubuh, putar cakra bagian bawah, yaitu Panca Brahma, bergejolak ya, sehingga cakra di atasnya akan berputar, sehingga Panca Tirta yang ada di atasnya akan menguap. Kemudian hadirkan rembulan ke dalam tubuh, sehingga terbentuklah prajetisa di atas cakra kita. Pada saat terjadi prajetisa atau permata hitam yang berkilau, camkan ada bindu di atas ubun-ubun kita ya. Kemudian persiapkan atma untuk dilepaskan. Begitu terdengar suara bindu, lepaskanlah atma. Jika atma itu keluar melalui lubang,
telinga, jadi anak dia fokus, dia akan menjelma kembali yang disebut berhenti. Jika fokus pikiran kita, dia akan keluar 12 jari di atas kepala. Dari ubun-ubun 12 jari di atas kepala anak-anak ya, barulah dia mencapai yang namanya surga ya. Dia menjatuh dengan sang yang nirvana atau itu sang yang widewasa, disebut dengan sadu berhenti. Makanya anak-anak yang sudah mencapai kesucian, misalnya itu keranda, pemangku, tidak boleh nyuwun anak-anak di atas kepala, karena 12 jari itu di atas kepala ada ide sang yang widewasa atau batara siwa. Mungkin itu yang Bapak bisa sampaikan. Mungkin ada pertanyaan, dipersilahkan. Karena inilah anak-anak tempat atau warna kita untuk memberikan manfaat terhadap diri kita. Dipersilakan anak-anak. Kalau ada pertanyaan, ayo anak-anak berani ya, nggak ada nggak berani. Menjadi generasi Hindu harus benar-benar melihat terhadap apa yang kita lakukan. Karena yang Bapak lihat dari takwa, susila dan upacara, upacaranya tinggi, tapi takwanya ya, filsafatnya bagaimana? Ya anak-anak ya, anak-anak bebantan di sana kepada siapa? Anak bebantan di Pendulum Karang kepada siapa? Tahukah anak-anak? Jangan hanya bebantan di arca, tapi tidak mengenal kenapa kepada arca kita sembahyang. Silakan anak-anak kalau ada yang bertanya. Ada? Kalau tidak, Bapak akhiri dengan para mesanti. Om Santi, 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 Om. Semangat.